Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat cendekia cekias yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, sebuah tahun baru yang tentu yang menjadi harapan baru buat kita. Bagi kita umat Islam, maka semangat tahun baru ini kita hadirkan dalam rangka untuk memperbaiki apa yang sudah selama ini kita lakukan, sehingga ke depan apa yang kita lakukan akan menjadi lebih baik dengan semangat hijrah, dengan semangat meninggalkan apa yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau kita melihat salah satu ayat yang berbicara mengenai hijrah, maka satu contoh ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 218, faqad qala azza min qail fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu ayat ini berbicara dan menceritakan mengenai peristiwa hijrah yang dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi konteks semangat hijrah itu bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya kalau hijrah sesuai dengan hijrah yang dilaksanakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak akan mungkin terwujud lagi dalam kehidupan kita. Tetapi hijrah dengan semangat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, dengan hijrah dengan makna yang lebih luas, bisa kita terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena hijrah itu sendiri bermacam-macam, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Daqiqil Id dalam Syarhu Umdatil Ahkam, yaitu Ihkamul Ahkam. Maka beliau mengatakan hijrah itu ada 5 macam. Yang pertama adalah hijrah yang dilakukan oleh para sahabat dari Makkah ke Habasyah, Ethiopia. Di saat sahabat ketika itu mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, ketika mereka sudah memeluk agama Islam, mengikuti syariat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka peristiwa hijrah pertama inilah yang merupakan hijrah dari kota Makkah menuju ke Habasyah, Ethiopia. Yang kedua, hijrah yang dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dari Makkah ke Madinah, yang kemudian dari peristiwa inilah tahun baru Hijriah ini ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar dalam salah satu pidatonya mengatakan, innal hijrata farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihu biha. Sesungguhnya hijrah telah memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Fa'arrihu biha. Jadikanlah peristiwa hijrah itu sebagai satu tarikh, sebagai satu sejarah di kalangan umat Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, hijrah yang dilakukan oleh kabilah-kabilah yang ada di Madinah sana ketika mereka berhijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari syariat-syariat Islam. Kemudian setelah itu mereka kembali lagi ke tempat asal mereka masing-masing untuk mengajarkan syariat Islam itu sendiri. Kemudian yang keempat, hijrahnya orang-orang Makkah yang sudah masuk Islam ketika mereka ingin bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka kembali ke tempat mereka
Dan yang kelima, kata Imam Ibnu Daqiqil Id, hijrah yang kelima adalah hijratu ma nahallahu anhu, hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kelima macam hijriah itu yang bisa terus kita lakukan, yang bisa terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah hijratu manahallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pada hakikatnya adalah hakikat hijrah yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadisnya Rasul mengatakan, al muhajiru man hajara manahallahu anhu, sesungguhnya orang yang berhijrah, sesungguhnya orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia-cekias yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada dua hal. Yang pertama adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas ini semua kita harus menjauhi, karena di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, idza amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahitukum anhu fajtanibuhu, kata Nabi, jika aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah apa yang kalian mampu, wa idan tahitukum anhu wa idan nahitukum anhu fajtanibuhu, jika aku larang kalian untuk meninggalkan sesuatu, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, hindarilah sesuatu yang dilarang tersebut. Dan larangan Allah, sahabat cendekia-cekias yang dirahmati Allah, ada dua. Yang pertama adalah yang haram, yang kedua adalah yang makruh. Yang haram pastinya kita harus tinggalkan, tetapi yang makruh ini kadang-kadang masih banyak di antara kita ya terus melakukan hal-hal yang dimakruh, yang dimakruhkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya jangankan yang dimakruhkan, hal-hal yang tentu yang tidak ada manfaatnya juga diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita meninggalkannya. Karena di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita bisa camkan bersama, kita bisa gambarkan dan bayangkan bersama, sahabat cendekia-cekias, hal-hal yang tidak ada manfaatnya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar kita meninggalkannya. Bagaimana halnya hal-hal yang jelas-jelas dimakruhkan oleh Allah, hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka tentu kita sangat diharapkan agar kita bisa meninggalkan hal-hal tersebut. Sahabat cendekia-cekias, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum hijrah 1943 Hijriah ini tampaknya layak, dan kita akan jadikan satu tonggak ya bagi diri kita untuk memperbaiki amal-amal yang sudah selama ini kita lakukan. Jika memang selama ini yang kita lakukan adalah kebaikan, maka sudah saatnya kebaikan itu kita pertahankan demi mengejar nilai yang baik, demi mengejar ya satu saldo kebaikan yang akan kita ambil nanti besok di akhirat. Tetapi jika selama ini yang kita lakukan adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, hal-hal yang tidak patut, sudah saatnya kita meninggalkan hal-hal tersebut. Karena ya, sahabat cendekia-cekias, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, sesungguhnya manfaat dan mudaratnya kembali kepada kita semua. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka manfaat dari amal soleh itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa
melakukan keburukan, maka akibat dari keburukan itu pun akan kembali kepada diri mereka sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu menganiaya terhadap hamba-hambanya. Semangat hijrah 1443 Hijriah, mudah-mudahan kita terus dimudahkan oleh Allah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan, dan kita terus dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dilarang oleh Allah itu sesuatu yang haram, atau yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang makruh. Waffaqanallahu jami'an. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.